Halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini, aku akan membahas mengenai bagaimana cara membuat kalimat masa depan atau di dalam bahasa Koreanya itu future sentence di dalam bahasa Korea ya, bukan di dalam bahasa Inggris loh. Karena vlog ini bukan bertema bahasa Inggris, tapi bertema bahasa Korea. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya aku. Di beberapa vlog aku sebelumnya, aku pernah membahas mengenai cara membuat kalimat simple, cara membuat kalimat masa kini, dan cara membuat kalimat masa lampau. Nah, di vlog aku kali ini, aku akan membahas mengenai kalimat masa depan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum melihat vlog aku yang tentang kalimat masa kini, yang kalimat masa lampau, aku kasih linknya, kalian tinggal klik aja linknya. Kalau misalkan kalian belum melihat video aku atau vlog aku yang mengenai kalimat simple, kalian bisa klik aja ini linknya. Atau kalau misalkan kalian belum melihat kalimat masa kini, nah ini linknya. Aku hanya ingin mengingatkan supaya kalian nggak bingung. Loh, ini kalimat masa lampaunya kayak gimana ya? Loh, ini kalimat masa kini gimana ya? Kok ujuk-ujuk udah bikin kalimat yang akan datang aja. Nah, supaya kalian nggak seperti itu, makanya aku kasih linknya gitu. Oke, lanjut aja ya. Nah, aku akan membahas mengenai kalimat masa kini, kalimat masa depan. Kok beribet sih? Kalimat masa depan, tapi menggunakan dua versi ya, versi yang formal dan informalnya. Nah, jadi kalau misalkan eh kita di dalam kita ketika kita berbicara sama orang, kita harus tahu dulu apakah situasinya formal atau informal. Nah, aku nggak perlu menjelaskan ya teman-teman, karena aku begitu sering menjelaskan formal dan informal gini situasinya ya. Jadi aku akan langsung aja ke materinya. Get Seminda ditambah art atau verb ditambah. Nah, ini adalah untuk yang kalimat pernyataan atau yang plusnya. Nah, kalau misalkan yang tanda tanyanya, nah gitu ya. Kelihatan kan ya? Nah, kalau misalkan ingin membuat kalimat negatif adalah
Nah, ini adalah bentuk yang di dalam formalnya ya. Jadi verb tambah adjektif ditambah an get semida, atau an ditambah verb atau adjektif ditambah get semida. Ini untuk yang formalnya. Wah, ternyata penanya habis, geng. Aku ganti ke warna merah aja ya. Nah, ini adalah rumusannya ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku ganti pena dulu. Jadi biar nggak. Nah, boleh deh aku pakai ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membuat kalimat, pokoknya mau itu formal, mau itu informal, mau itu masa kini, masa lampau, aku tekankan, aku wanti-wanti kalian harus tahu dulu rumusannya. Baru setelah kalian tahu, paham sama rumusannya, kalian pasti akan sangat gampang untuk membuat kalimat dalam bahasa Koreanya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin membuat kalimat formal, verb tambah adjektif tambah get semnida. Kalau misalnya informalnya tinggal diganti aja get soyo. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan ingin membuat kata kalimat tanya, kalian ubah menjadi get semnika atau get soyo. Ini cuma nadanya aja yang berubah teman-teman. Jadi kalau pernyataan tuh datar, kalau pertanyaan itu ada nada ke atas gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat kalimat negatif, verb tambah atau adjektif ditambah an get semnida, atau an tambah verb atau adjektif ditambah get semnida. Ini annya di depan ya teman-teman, diduluankan. Nah, kalau misalkan yang bagian informalnya, verb atau adjektif ditambah an get soyo, atau kalau ingin kalian menggunakan yang an-nya duluan, baru verb atau adjektif, baru get soyo di belakangnya. Nah, aku akan memberikan contohnya ya. Jonan Hagyeoe Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jonan Hagyeoe gaget semnida. Saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Nah, ini adalah contoh yang formalnya. Nah, kalau misalkan contoh yang informalnya, nah ini adalah contoh yang informalnya ya teman-teman. Jadi, Jonan Hagyeoe ke sini. Nah, Jonan Hagyeoe gaget soyo. Saya akan pergi ke sekolah. Kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita sudah tahu rumusannya, itu sangat gampang sekali teman-teman. Untuk contoh pertanyaan yang ini, Jonannya tinggal diganti aja menjadi nonen ya. Atau kalau nggak mau pakai nonen juga bisa, ketika kita langsung bertanya sama teman, Hagyo
hagyoe gaget senikah gitu ya. Jadi boleh pakai nonen atau dangsinen, boleh juga tidak gitu. Ketika kita aku nanya sama adekku gitu kan, hagyoe gaget senikah atau hagyoe gaget soyo. Nah, gitu. Jadi kalau misal yang setahu aku kalau misalkan biar kalimatnya itu terlihat natural, itu tidak menggunakan yang nonen ini atau dangsinen ketika kita langsung ngobrol sama orang yang benar-benar di depan kita gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya adalah eh nonen hagyoe gaget eh, Nah, kalau yang untuk informalnya, nah, nonen hagyoe gaget senikah, kamu pergi sekolah, kamu akan pergi sekolah gitu. Itu bagian yang formalnya. Kalau yang informalnya, nonen hagyoe gaget soyo. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan sekali perbedaannya antara formal dan informalnya. Nah, aku akan membahas bentuk kalimat yang negatifnya. Jonan hagyoe hagyoe jian gajian get semida. Nah, ini adalah ini biar kalian nggak bingung ya teman-teman, biar kalian nggak bingung. Nah, ini adalah contoh untuk yang menggunakan jian ya teman-teman. Jonan hagyoe gaji anget semnida. Saya tidak pergi ke sekolah. Nah, ini adalah ketika kalian menggunakan jian get semnida yang bagian formalnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan yang informalnya, oh iya. Nah, ini untuk yang an-nya ya teman-teman. Kalau misalkan ini dirubah menjadi informalnya, menjadi get soyo. Nah, ini kalau dirubah menjadi informalnya, soyo. Jadi, jonan hagyoe gaji anget semnida atau gaji anget soyo atau jonen hagyoe angaget semnida atau jonen hagyoe anget soyo. Nah, kayak gitu ya perbedaannya. Jadi ketika kalian formal, kalian tinggal menggunakan ini. Kalau misalkan kalian mau menggunakan kalimat informal, kalian tinggal menambahkan ayo oyo aja di belakangnya. Sama hal seperti yang si an gaget semnidah dirubah menjadi
an ga getsoyo kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali ketika kita sudah hafal sama rumusannya. Mungkin kelihatan agak rumit ya teman-teman, tapi sebenarnya dibilang susah juga nggak susah, dibilang rumit juga nggak rumit. Tapi kalau misalkan pertama sekali kita belajar agak membingungkan ya. Karena dulu waktu pertama kali aku belajar juga bingung gitu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi rumusannya, oh ternyata nggak jauh beda dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Yang penting kita tahu dulu rumusannya. Pokoknya itu aja intinya. Ketika kita sudah tahu rumusannya, kedepannya itu akan sangat gampang untuk kita membuat kalimat bahasa Koreanya. Nah, semoga teman-teman paham dan mengerti ya dari yang udah aku jelaskan di vlog kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian komen aja. Kalian jangan malu untuk komen ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalian komen, aku sangat senang sekali kayak gitu. Semoga vlog aku ini membantu kalian semua yang sedang belajar bahasa Korea ya. Kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye-bye. Sarangi!